Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman, kembali lagi di video tutorial. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas dan memberikan tutorial basic mengenai protokol routing dinamis yang sangat mudah dan tidak memakan banyak resource. Jadi protokol dynamic routing itu adalah EIGRP. Jadi apa itu EIGRP? EIGRP atau singkatan dari Enhanced Interior Gateway Protocol merupakan dynamic routing yang merupakan pembaruan dari routing protokol pendahulunya yaitu EIGRP. Nah, kedua routing protokol ini sama-sama dikembangkan oleh Cisco. Awalnya, protokol routing ini hanya bisa dipakai pada perangkat Cisco. Namun sekarang protokol routing ini sudah disebarluaskan, sudah di-open, yaitu salah satunya di perangkat mikrotik. Oke, ciri-ciri dari AJRP ada beberapa. Yang pertama yaitu Advanced Distance Vector. Terus dia multicast or unicast for exchange information menggunakan port 88. Dia administrative distance-nya 90, terus support IPv6, very fast convergence, dan support equal dan equal load balance, dan 100% loop free. Oke, terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dari EJRP, yaitu yang pertama adalah satu-satunya protokol routing yang menggunakan route backup, dan selain itu juga dia memaintain table routing dengan baik. EJRP juga menyimpan backup terbaik untuk setiap route, sehingga setiap kali terjadi kegagalan pada jalur utama, maka EJRP akan menawarkan jalur alternatif tanpa menunggu waktu converge. Jadi tetap aman, internet tetap jalan. Terus summarization dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Pada OSPF, summarization hanya bisa dilakukan di ABR dan SBR. Jadi bisa dibilang EJRP cukup fleksibel. Terus EJRP satu-satunya yang dapat dilakukan atau ditambahkan unequal load balance. Terus kombinasi terbaik dari protokol distance vector dan instead. Yang terakhir dia mendukung multiple protokol network seperti IP, IPX, dan lainnya. Oke, untuk distance EJRP dan penjelasan lainnya bisa kalian baca di link deskripsi di bawah. Oke, langsung saja. Mungkin yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa tipe paket yang ada di EJRP. Yang pertama dia ada hello paket, selanjutnya dia ada update paket, selanjutnya dia mengirimkan paket query, terus ada reply paket, dan yang terakhir dia ada acknowledge paket. Oke, untuk penjelasan dari setiap paketnya bisa kalian baca di link deskripsi di bawah, yaitu link tersebut menuju ke buku ini. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial mengenai basic configuration dari EIGRP ini. Oke, seperti biasa kita menggunakan software GNS3 untuk topologinya. Oke, ini kita sudah ada di software GNS3. Jadi untuk topologi kali ini simpel saja, yaitu kita menggunakan 3 router dengan masing-masing router ditambahkan IP loopback, dan di sini kita pakai 2 IP address network. Nah, untuk AS-nya kita pakai AS10. Oke, langkah pertama langsung saja kita masukkan IP address dan IP loopback untuk setiap routernya. Oke, ini kita sudah memasukkan IP loopback dan IP interface pada ketiga router ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hanya langsung memasukkan router EJRP. Nah, untuk EJRP ini simple, dia hanya perlu kita masukkan router, terus nama EJRP ini yaitu jenis routing protokolnya, dan yang terakhir adalah AS number. Nah, apa sih AS number itu? Nah, jadi AS number ini berfungsi untuk labeling dari setiap routernya, dan setiap router itu harus memiliki AS number yang sama jika di dalam satu area. Namun jika kita ingin merouting EJRP ke area yang berbeda, kita bisa menggunakan AS number yang berbeda. Nah, oke, langsung saja untuk konfigurasinya dia seperti ini, yaitu kita ketik router, setelah itu jenis routing protokolnya, dan yang terakhir AS numbernya. Oke, langsung saja. Kita mulai dari router 1, kita ketik router,
Setelah itu jenis routing protokolnya yaitu EIGRP dan IS number-nya di sini saya pakai 10. Nah, selanjutnya kita hanya perlu masukkan network, yaitu di sini saya masukkan network 11.0 dan network IP loopback-nya yaitu 1.1. Oke, untuk router 1 di sini sudah selesai untuk konfigurasi EIGRP-nya. Kita lanjut ke router 2 atau router tengah. Nah, untuk router 2 ini sama, kita ketik ke router, kita masukkan jenis routing protokolnya yaitu EIGRP, dan yang terakhir kita masukin AS number-nya. Nah, karena di basic configuration ini kita berada di dalam satu area, jadi kita pakai AS number yang sama dan harus sama, yaitu kita pakai 10 tadi di awal. Jadi di router 2 ini kita pakai 10 juga. Lalu tinggal kita enter. Setelah itu kita masukkan networknya yaitu network IP loopback 2.2 dan network interface-nya itu 11.0 dan network 22.0. Nah, di sini bisa kita lihat untuk network 11.11 sudah ada notifikasi agency yang menandakan berarti network 11 ini sudah up linknya dan jalurnya sudah siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita lanjut ke router terakhir yaitu router 3, router paling ujung. Tinggal kita ketik router sama, itu router EIGRP, AS-nya 10 harus sama. Selanjutnya kita masukkan network IP loopback 3.3 dan network interface itu 22.0. Oke, bisa kita lihat di sini dia akan up. Oke, mohon maaf di sini dia belum up karena interface dari FA1/0 di sini belum saya no shutdown atau belum saya nyalakan. Jadi langsung saya masuk ke interface FA1/0. Setelah itu saya no shutdown. Maka dia akan muncul notifikasi untuk no shutdown-nya di sini dan notifikasi agency untuk EIGRP-nya pada network 22.22.0. Nah, berarti yang menandakan untuk network 22 di sini sudah up dan sudah bisa untuk digunakan mengirim paket. Nah, berarti di sini network 11 dan network 22 sudah up linknya dan sudah bisa digunakan. Nah, untuk pengecekan kita bisa cek di sini yaitu do show IP route. Tinggal di enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk EIGRP memiliki flag day dan di sini network 2.2, 3.3 dan 22.22 sudah memiliki flag day yang berarti menandakan network tersebut sudah masuk ke dalam routing table-nya si EIGRP. Oke, bisa kita cek juga di router tengah. Do show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat network 1.1 dan 3.3 sudah masuk ke routing table-nya EIGRP. Nah, kenapa di sini 11 dan 22 tidak masuk ke dalam routing table EIGRP? Karena di sini network 11 dan network 22 langsung nyolok ke interface-nya si router 2 ini. Jadi dia tidak dimasukkan ke kategori EIGRP oleh si routernya. Oke, terakhir kita cek di router 3 yaitu do show IP route. Oke, bisa dilihat di sini network 1, network 2 dan network 11 sudah masuk ke dalam routing table EIGRP. Bisa kita cek untuk ping-nya untuk memastikan network 11 ini dan network 22 berjalan dengan baik. Yaitu tinggal kita ketik do ping dengan tujuan kita ke IP loopback router 3 yaitu 3.3, tinggal di enter. Dia sudah berhasil yaitu success rate is 100% 5/5. Mungkin kita coba juga sebaliknya. Do ping 1.1. Oke, di sini sudah berhasil 100% 5/5. Yang menandakan berarti routing protokol EIGRP pada lab kali ini sudah berhasil, sudah bisa dijalankan dan sudah bisa dilalui oleh paket. Oke, teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini mengenai routing protokol EIGRP, sedikit penjelasan dari EIGRP dan sedikit konfigurasi basic dari EIGRP. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata, salah penjelasan, dan salah konfigurasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.